Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami dari Pemadam Kebakaran Kota Solo. Ingin kami perkenalkan jenis regulator. Pada umumnya regulator itu ada dua. Yang pertama berjenis tekanan tinggi, kemudian tekanan rendah. Kedua-duanya regulator tempat penyaluran gas dari tabung menuju kompor melewati selang. Ini khusus untuk tekanan tinggi dan ini untuk tekanan rendah. Apa bedanya? Tekanan tinggi dia tidak punya pengaman di ujung sini, dia kosong. Kenapa tidak pakai pengaman? Dia sudah pakai katup setelan. Ini yang diputar. Kebutuhan gas diatur di sini, mau besar mau kecil tuh. Kalau di sini normal, tekanan gas keluar sudah teratur, tergantung volume di kompor. Kalau ini tidak. Rata-rata ini digunakan untuk para pedagang. Kami anjurkan ini untuk tidak dipakai di rumah tangga karena tidak ada pengaman. Dia pakai katup tersendiri khusus setelan. Ini untuk regulator bertekanan tinggi. Kalau untuk regulator rumah tangga bertekanan rendah ini sudah ada pengaman di ujungnya. Kemarin kami sampaikan jangan ada getaran yang cukup keras atau kita goyang-goyang terlalu kuat. Ini gampang untuk lepas karena bukan pakai derat. Kalau dilakukan sering memukul-mukul, nah seperti ini, dia akan terlepas. Ujungnya ini tidak ada derat, dia terlepas. Lalu isinya seperti apa? Ini isinya, ini ujung, ini isinya pengaman nih. Nah itu isinya, itu isi, ini isinya, ini ujungnya. Apabila selang bocor, lubang yang ada di sini akan ditutup oleh ini alat ini yang bulat ini. Bahasanya mungkin berbeda-beda setiap daerah, tapi yang jelas isinya seperti ini, kayak peluru senapan angin. Nah, dia akan menutup itu, otomatis gas tidak keluar, sudah tertutup di saat selang bocor. Makanya regulator standar rumah tangga sudah pakai pengaman. Ini dia. Kalau untuk pedagang nih tidak pakai, dia pakai setelan khusus. Ini regulatornya yang kami temukan di salah satu rumah penduduk. Dapat laporan, sudah kami datang ke sana, ternyata yang ini setelah dipukul lepas masuk ke dalam selang. Akhirnya gas itu terus keluar, baunya sangat menyengat. Kami lihat ternyata ini kejadiannya. Setelah kami tanya apakah dipukul atau diberi guncangan yang terlalu kuat, katanya dipukul. Akhirnya ini kena getaran secara terus-menerus, sering diperlakukan kasar. Ini dia keluar, terlepas dengan sendiri. Akhirnya gas keluar. Tuh. Kemudian kenapa tidak boleh diberi beban? Di saat memasang regulator kita kasih beban, kita tekan kuat-kuat. Akibatnya ini kami bedah apa isinya, seperti apa bentuknya. Nah ini dia, nggak ada derat. Ini dia, ini isi di dalam.
karet tipis pengaman menutupi di sisi-sisi ini karet. Jadi dia terpasang ke sini lalu ditutup. Jadi kalau sering ditekan bersikap kasar, nah ini hasilnya. Dia ada mulai keretakan halus di sini. Tidak terlihat dengan mata nanti kalau dia retak, tapi rembesan gas akan keluar. Ini bentuk, ini isi regulator, ini katup yang di dalam, ini yang di belakang. Jadi regulator yang aman ini, pakai ini. Kemudian ada lagi orang yang menjual seperti ini, katanya ini untuk pengaman otomatis, bisa mengirit. Ini dengan ini sama, ukurannya yang berbeda. Isi ini sama dengan di ujung ini, seperti ini isinya sama. Ini sering dijual orang nih, kadang-kadang ada orang sales jual bawa barang seperti ini, harganya sampai 60-50 ribu. Kalau ini memang sebagai pengaman selang, kenapa tidak di saat kita beli selang baru dengan regulator ini tidak ada? Kita beli selang baru regulator, yang ada cuma regulator pakai selang satu set, tidak ada ini. Kenapa ada orang yang jual datang ke rumah-rumah? Namun kami Damkar tidak menyalahkan orang yang jual ini, itu hak orang untuk mencari hidup. Namun masyarakat harus teliti dan hati-hati. Itu makanya sering orang praktek tidak mau memakai regulator yang ada di rumah, dia memakai regulator yang dia bawa karena alasannya 1001. Berarti yang dihindari oleh sales itu ini, dia tidak mau memperlihatkan ini. Kita hanya fokus melihat fungsi regulator. Oh ternyata tidak keluar apinya, oh ternyata apinya keluar. Setelah dikasih ini nggak keluar, berarti di sini masalahnya. Ini dengan ini. Tapi kalau regulator siapapun yang jual tidak masalah, kami tidak komplain, itu hak orang mencari hidup. Namun kami mengedukasi masyarakat, kasihan regulator yang masih ada, masih bisa dipakai, masih aman, namun kita di bawah rasa ketakutan akhirnya berubah pikiran, tidak yakin dengan barang yang sudah ada di rumah, yang sudah kita pakai 1 tahun 2 tahun. Nah ini akhirnya regulatornya kita buang, kita beli yang baru. Nah namun itu, ini isi, ini dia, ini tambahan. Kebanyakan orang jual datang ke rumah-rumah dengan variasi harga. Kita hargai orang itu cari usaha untuk hidup, namun ketelitian masyarakat lagi. Ini bentuk regulator, isi di dalam karetnya ini. Nah, ini karet, ditutup akhirnya sini. Jadi jangan sering-sering memberi pukulan, getaran sedikit. Yang paling simpel dibolak-balik, cabut dari regulator udah bolak-balik sampai terlepas. Jadi inilah isi di dalam otomatis ini, sejenis sekring itu, ini isinya. Kalau sering-sering dipukul, getaran terlalu kuat, guncangan terlalu kuat, ini akan terlepas dengan sendiri masuk ke dalam selang. Akhirnya dia tidak berfungsi, sehingga gas keluar terus. Hati-hati.
Jangan bersikap kasar. Dengan regulator aja kita tidak boleh bersikap kasar. Harus diperlakukan secara baik-baik. Ini khusus untuk pedagang bertekanan tinggi. Setelannya di sini. Pengaturan volume di sini. Mau butuh gas yang cukup banyak dengan pengapian yang cukup kuat, keras, tajam, di sini setelannya. Tapi jangan dipakai untuk rumah tangga. Usahakan ini untuk rumah tangga, tapi perhatikan ini, perlakukan dengan baik, jangan bersikap kasar. Demikian, mudah-mudahan terbantu. Ini salah satu bentuk regulator yang standar yang harus kita perhatikan, kuningan yang di sini. Ini pengaman, kalau dikasih korek dia nggak bakalan hidup. Berarti fungsi yang di dalam ini yang seperti kuningan ini berfungsi. Berarti regulator menguji regulator yang ada di rumah yang dipakai. Kalau ada alat pengaman seperti ini dia aman. Kalau selangnya bocor dia aman. Otomatis apinya nggak bakalan hidup karena sudah dilengkapi dengan pengaman di sini. Jadi perhatikan selalu yang ada di ujung tempat keluar gas. Ini adalah regulator untuk rumah tangga. Setelah kita uji apakah regulator aman atau tidak, kita kasih api. Berarti alat ini berfungsi. Inilah alat otomatis, sehingga dengan alat ini kalau terjadi kebakaran yang disebabkan oleh gas, berarti tidak menjadi tanggungan Pertamina. Karena kalau kita memakai standar regulator sesuai dengan yang telah dianjurkan, yaitu standar SNI. Kita lihat di sini ada SNI, dia pakai pengaman. Karena ini regulator tekanan rendah. Beda dengan ini regulator tekanan tinggi. Dia tidak pakai pengaman kecuali pakai katup. Ini katup di sini. Yang sering dipakai untuk simulasi oleh pemadam yang ini. Tapi untuk menguji regulator itu aman atau tidak, di sini. Ini tiangnya di sini. Kalau ada di sini berarti aman. Bagaimana cara menguji? Kita pasang ke regulator, kemudian kita kasih api. Otomatis tidak ada gas yang keluar. Jadi ini tandanya standar SNI pakai pengaman di sini. Ini regulator untuk rumah tangga. Jadi demikian, mudah-mudahan jadi pelajaran sehingga tidak merasa takut. Perhatikan standar nasional Indonesia SNI, regulatornya pakai pengaman.